Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Bapak Alfian Khalid Sofyan akan menjelaskan tentang konsep kas, yang dimana kelompok kami beranggotakan Salman Abdi Maulana sebagai penyaji keempat, Fajar Nurul Wahyudi sebagai penyaji pertama, Faridatun Maghfirah sebagai penyaji ketiga, Rafiqoh Nanda Pameka sebagai penyaji kedua, dan Intan Belgis Humairah sebagai penyaji kelima. Baiklah, langsung saja dipersilahkan kepada para penyaji untuk menjelaskan materinya secara berurutan. Saya sebagai penyaji satu akan menjelaskan tentang definisi kas, pengertian kas, dan karakteristik kas. Definisi kas. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran sah dan dapat diambil setiap saat. Pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau yang paling lancar yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Menurut IAI dalam PSAK nomor 2 2012, kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai signifikan. Karakteristik kas ada 3. 1. Kas adalah aset perusahaan yang sangat liquid atau yang paling lancar. 2. Kas bisa digunakan sebagai suatu standar pertukaran yang paling umum. 3. Kas juga dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan juga penukaran nilai. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kas. Yang pertama, petty cash atau kas kecil, yaitu uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan menggunakan cek. Penggunaan kas kecil memiliki dua metode, yaitu metode impres atau metode dana tetap. Yang kedua, metode fluktuasi atau dana dapat berubah. Yang pertama, metode impres, yaitu merupakan salah satu sistem yang mana dana di dalamnya bersifat tetap dan berfungsi untuk mengelola kas kecil yang terdapat dalam operasional suatu perusahaan. Yang kedua yaitu metode fluktuasi. Metode fluktuasi yaitu suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Jenis-jenis kas yang kedua yaitu cash at bank. Cash at bank atau kas besar merupakan dana yang disediakan untuk pengeluaran non-rutin di perusahaan dengan nominal yang relatif lebih besar. Yang ketiga, pelaporan kas. Pelaporan kas ini bisa dilakukan secara langsung. Yang keempat yaitu cash equivalence. Cash equivalence atau setara kas adalah gabungan aset perusahaan yang mempunyai maturity kurang dari 3 bulan lamanya. Yang kelima yaitu restricted cash, merupakan suatu bentuk kas yang secara sengaja dipisahkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban di masa depan yang jumlahnya cenderung sangat besar. Yang keenam yaitu bank overdraft. Bank overdraft yaitu merupakan cek yang jumlah nilainya lebih besar daripada rekening bank. Berikut yang termasuk dalam kas. Yang pertama yaitu uang tunai. Uang tunai merupakan uang dalam bentuk kertas atau logam yang berlaku untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, uang perusahaan. Uang perusahaan yaitu uang yang disimpan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu. Yang ketiga, cek. Cek dapat diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Yang keempat, cek perjalanan atau travel check merupakan cek yang diterbitkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah yang akan melakukan perjalanan jarak jauh. Yang kelima, kasir cek. Kasir cek merupakan cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank serta ditarik oleh bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain. Dan yang terakhir yaitu wesel pos. Wesel pos ini dapat dijadikan uang tunai pada saat diperlukan. Berikut yang tidak termasuk dalam kas. Yang pertama yaitu deposito berjangka atau time deposit.
yaitu uang yang tersimpan di bank yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, uang untuk tujuan tertentu, yaitu uang yang memang disediakan untuk tujuan tertentu, misalnya seperti dana pensiun. Yang ketiga, cek mundur atau post-date check. Post-date check ini tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya. Yang terakhir yaitu prangko. Prangko merupakan alat bukti pembayaran pengiriman jasa-jasa pos. Saya sebagai penyaji keempat akan menjelaskan tentang pengendalian kas. Pengendalian kas terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian untuk penerimaan kas dan pengendalian untuk pengeluaran kas. Pengendalian untuk penerimaan kas haruslah segera dicatat. Selain itu, disarankan seluruh penerimaan kas pada hari itu juga harus disetorkan atau disimpan di bank. Untuk penerimaan kas juga lebih baik diadakan pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dengan menggunakan mesin cash register. Sedangkan pada pengendalian untuk pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran pada nilai yang jumlahnya lebih kecil dan juga tidak efisien bila menggunakan cek yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan petty cash. Cek juga harus ditandatangani oleh 2 orang pejabat atau lebih, dan cek yang dianggap batal digunakan atau salah tulis harus bisa diatur secara rapi. Selain itu, gunakanlah cap lunas pada bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Selain itu, ada juga pengendalian kas internal. Pengendalian internal kas ini sangatlah penting untuk bisa menjaga kas dan memastikan nilai keakuratan akuntansi pencatatan kas, karena kas adalah aktiva yang paling lancar dan juga menjadi sangat mudah untuk diselewengkan penggunaannya. Tujuan pengendalian internal kas adalah memberikan jaminan yang wajar bahwasanya aktiva bisa dilindungi dan digunakan untuk bisa mencapai tujuan usaha, memberikan informasi bisnis yang lebih akurat, serta agar karyawan mampu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Pengendalian kas juga mampu melindungi aktiva perusahaan dari tindak kejahatan pencurian, penggelapan, ataupun penempatan aktiva pada lokasi yang tidak seharusnya. Di sini saya sebagai penyaji kelima akan menjelaskan tentang contoh pengendalian kas. Dengan metode impres, jumlah kas bersifat tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir untuk dicairkan ke bank untuk membayar pengeluaran kecil, dan pencatatan pengeluaran dilakukan saat pengisian kembali. Seperti contoh, Kata Jaya pada tanggal 1 Juni membentuk kas kecil sebesar 1 juta, pengeluaran kas kecil hingga 30 Juni sebesar Rp900.000 dengan rincian sebagai berikut. Beban ATK sebesar Rp200.000, beban angkut sebesar Rp250.000, beban administrasi sebesar Rp150.000, beban BBM kendaraan operasional sebesar Rp300.000. Jadi semua totalnya sebesar Rp900.000. Pada tanggal 30 Juni dilakukan pengisian kembali, maka ayat jurnal yang disusun atas transaksi di atas adalah saat pengisian kas tertanggal 1 Juni, kas kecil pada bank, yaitu kas kecil di posisi debit sebesar 1 juta dan bank pada posisi kredit sebesar 1 juta. Saat pengeluaran kas tidak perlu jurnal. Kemudian saat pengisian kembali tertanggal 30 Juni, beban ATK, beban angkut, beban administrasi, beban BBM kendaraan pada bank, yaitu beban ATK pada posisi debit sebesar Rp200.000, beban angkut pada posisi debit sebesar Rp250.000, beban administrasi pada posisi debit sebesar Rp150.000, beban BBM kendaraan pada posisi debit sebesar Rp300.000, dan bank pada posisi kredit sebesar Rp900.000, sehingga kas kecil tetap sebesar Rp1.000.000. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.